Hari ini ada yang bilang, yang waras jangan ngalah, yang waras enggak bisa. Kalau kamu enggak ngalah, kamu gegeran sama orang yang modelnya kayak gini. Jangan dilawan, kamu ngalah. Ngalah dalam arti jangan ditabrak langsung. Kalau kamu tabrak langsung enggak menyelesaikan masalah, cuma nambah masalah. Kadang-kadang dalam rangka membahagiakan orang lain dan bisa mbusui ujaring jalmi. Kadang-kadang pura-pura bodoh, pura-pura enggak ngerti. Nggih toh, ngoten toh. Itu kan bikin orang yang ngajak ngomong semangat. Jangan sampai kita jadi orang yang karakternya tak berilmu, orang bodoh. Orang bodoh itu karakternya seperti apa? Guguk karsaning priyangga. Menuruti kemauan sendiri. Nora nganggo peparah lamun angling. Bila berbicara tanpa dipertimbangkan. Lumuh ing ngaran balilu. Tidak mau dianggap bodoh. Uger guru aleman, maunya dipuji-puji. Sakarepe dhewe ingin menang terus, kalau ngomong ndak dipikir dulu, dianggap bodoh ndak mau, pinginnya dipuji terus. Itu ciri valid pas untuk orang yang tak berilmu. Dimanapun kalian ketemu orang ini, sendaki itu, setinggi apapun omongannya, dia sebenarnya tidak berilmu. Orangnya los itu tidak ada remnya. Nggak ngerti apa yang harus diomongkan dan apa yang jangan diomongkan dan bagaimana cara ngomongnya. Kebalikannya ini, menuruti kemauan sendiri, ngomongnya tanpa pertimbangan, dianggap bodoh, nggak mau, minta dipuji terus. Menganggap dirinya itu baik terus. Alamat orang bodoh. Siapapun yang menganggap dirinya selalu baik, itu alamat dia tidak pintar. Bodoh. Kebalikannya, manusia yang sudah waspada terhadap situasi, nanging janmo ingkang wus waspadeng semu, sinamun ing samudono. Kalau ngomong, kalau mengungkapkan sesuatu, itu disamarkan dengan samudono. Dengan wajah yang manis, ngomongnya baik, sesadun ingatu manis, prasangkanya selalu baik. Jadi orang yang bisa menguasai dirinya, kalau tidak suka, tidak tiba-tiba ngomong jelek, atau seandainya harus mengingatkan ngomong, dikemas dengan cara yang baik, samudono. Samudono itu nyamar. Tidak kelihatan. Kadang-kadang yang diingatkan sana, ngomongnya ke sana. Biar sini terasa. Nah, itu orang pinter. Jadi, bedanya orang pinter dan orang tidak pinter, itu kalau di sini yang pertama-tama cara ngomongnya. Kalau ada orang los, ngomong, tidak dipikir dulu. Kalau Mas Mbok ngomongnya dipikir, loh memang gini saya ini, belak-belakan, terang-terangan apa adanya, kan ada yang begitu. Loh kalau semua orang belak-belakan, terang-terangan, bisa buyar dunia ini. Setiap kali tidak suka ngomong, setiap kali tidak cocok ngomong, tawuran mesti. Itu loh. Kenapa? Ya setiap orang isi kepalanya beda-beda. Tidak cocok atau kamu pakai baju batik itu kok nuani padahal kan cukup diatur gimana caranya ngomongnya. Seandainya harus diomongkan, atau kalau tidak perlu diomongkan ya tidak usah diomongkan. Milih warna kok hitam, warna itu yang cerah, yang itu kan tidak cocok juga. Kalau ini tak omongkan juga kan tawuran, aku bisa tawuran sama kamu. Wong banyak yang tidak cocok, model rambut kok kayak gitu. Misalnya, ya kan tidak cocok aku. Apa ya terus tak omong kan tidak. Oke, ya sekarang tidak ada. Sini model rambutnya bagus-bagus. Ya, akan ada yang di pihak tengah full itu. Zaman dulu, ngarani model bokong. Jadi, dulu Rano Karno zaman dulu. Oke, tidak. Jadi jangan dikira orang yang belak-belakan terang-terangan itu baik katanya. Enggak, itu menunjukkan orang tidak bisa mengekang dirinya.
Menunjukkan dia ndak pinter. Dianggap bodoh ndak mau. Pengen dipuji. Kalau ada orang ngomong, saya itu ya sukanya belak-belakan gini. Itu berarti dia sebenarnya pengen dipuji. Wah, bagus sampean jujur. Kan pengen gitu. Setiap orang ngomong ada sayanya, itu biasanya pengen dipuji. Kesayaannya itu. Keakuannya itu. Aku ini ya gini, terserah kamu suka apa enggak. Itu sebenarnya dia pengen dipuji, akunya itu. Nah, itu diingatkan oleh Mangkunegoro lewat Wedotomo. Ada lagi lanjutannya, ciri selanjutnya orang tidak berilmu. Si Penggung Nora Nelegowo, Sang Soyordo Deniro Cariwis. Seorang dungu tidak menyadari bahwa bualannya semakin menjadi-jadi. Ngandar-andar angen dukur. Bicara makin ngelantur. Kandane Nora Kaprah. Bicaranya tidak masuk akal, tidak jelas. Soyo elok aleng kolong kanganipun. Makin aneh dan tidak ada putusnya. Si Wasis Waskito ngalah. Ngalingi marang si Pingging. Yang pandai waspada mengalah. Menutupi aibnya si tolol. Jadi ini lanjutannya. Ngomongnya ndak jelas, ngomongnya ngelantur, ndak masuk akal. Ngeyele pol. Nah, kalau gini rumusnya apa? Si Wasis Waskito ngalah. Kita sering pakai kalimat sing waras ngalah. Ada yang tidak setuju. Hari ini ada yang bilang, yang waras jangan ngalah. Yang waras tidak bisa. Kalau kamu tidak ngalah, kamu gegeran sama orang yang modelnya kayak gini. Hasilnya apa? Debat tidak jelas. Hasilnya kamu, masalahnya tidak selesai, musuhmu tambah banyak. Jadi kalau memang ingin meluruskan, tidak usah dilawan dia. Kasih tahu saja mau idhoh, hikmah atau jadal. Jadal itu ngelawan. Jangan dilawan. Jadi ngalahlah. Ngalah dalam arti kalau ada orang ngelantur kayak gini ngeyel, ora gelem kalah. Bahasamu hari ini apa? Dogmatis, mesti benar, mesti apik. Jangan dilawan. Kamu ngalah. Ngalah dalam arti jangan ditabrak langsung. Kalau kamu tabrak langsung, tidak menyelesaikan masalah, cuma nambah masalah. Jadi bener sing waras, ngalah. Dakwalah dengan hikmah. Jangan diajak tawuran, mesti ngeyel. Tidak akan selesai. Ya sudah, tunggu dia sampai lerem, nek basa Jawane, sampai situasinya memungkinkan, masuklah dengan omongan, masuklah dengan contoh perbuatan. Jangan dilawan saat itu. Kalau dilawan tidak ada habisnya, kayak kamu diskusi selamat hari Natal kemarin. Siapa melawan siapa tidak jelas, hasilnya kan tawuran. Itu kan musiman, tahunan. Iya, tiap Natal gegeran, nanti tahun baru ya gegeran. Sekarang sudah mulai, jangan rame-rame di tahun baru. Padahal yang larang rame-rame yang paling rame. Ya kan, tawuran. Itu Januari tahun baru, nanti bulan Februari rame lagi. Valentine Day. Haram apa halal? Ya kan? Mesti tawuran terus, tidak ada akhirnya. Mbok kamu ngasih dalil apa aja, yang ada di kubu kanan ya di kanan, yang ada di kiri ya di kiri. Dengan dalilnya masing-masing. Maka sing waras ngalah. Jangan nambah situasi. Kalau kita sudah wasis waskito waras, ya jangan ikut-ikutan gegeran kayak anak kecil. Menunjukkan kita belum mateng kalau ikut di sana. Jadi ya ben lah. Ditunggu dulu sampai situasi jernih, sampai orang saling terbuka, saling mau menerima manfaat dari sesamanya baru jalan. Tapi kalau lagi panas-panasnya itu, kamu masuk lewat jalur manapun, ditabrak dari arah berlawanan mesti. Oleh yang berbeda pandangan. Jadi itu karakternya. Jadi kemarin kalau ada yang tanya dari mana kalimat sing waras ngalah, kita sekarang punya referensi. Ya,
Oke, yang pertama, di sana ada etika individual, etika sosial, dan etika ketuhanan. Temanya karena memang filsafat moral. Etika individual yang pertama, nyawanya ada di eling lan waspada. Itu pasti. Jadi eling itu bukan rindu ya, eling itu bukan ingat. Tidak semata-mata ingat, tapi bisa sadar dan mengambil pelajaran dari alam semesta. Eling lukitaning alam. Bisa mengambil petunjuk dan pelajaran dari sekelilingmu. Semua peristiwa. Peristiwa sosial, peristiwa alam, peristiwa politik, semuanya pelajaran. Orang yang bisa mengambil pelajaran dari semuanya, inilah orang yang eling. Kalau sudah eling, terus waspada. Hati-hati. Jangan sampai aku jatuh di lubang yang sama dan aku harus ikut yang baik sehingga mendapatkan buah kenikmatan kebahagiaan yang sama. Itu waspada. Jadi ambil pelajaran dari sekelilingmu, itu eling. Dan kemudian sadari, itu waspada. Jangan lengah, ya kan? Dan ambil pelajaran dari semuanya untuk hidupmu. Hari ini kita kayak kemarin waktu belajar filsafat sejarah, banyak orang yang tidak bisa belajar dari sejarah sehingga jatuh ke lubang yang sama. Itu berarti tidak eling dan tidak waspada. Eling itu iling-ilingan. Ingat-ingatlah, di sekelilingmu banyak sekali pelajaran. Kalau sudah kamu ambil pelajaran, jadikan itu senjata untuk waspada. Biar kamu mendapatkan kebaikannya dan terhindar dari kejelekannya. Jangan sampai kamu susah karena tidak mengambil pelajaran. Akhirnya apa? Kamu berobat sesudah terluka. Atetombo yen wis bucik. Sudah ngerti temennya masuk penjara gara-gara korupsi, ya aja korupsi. Kalau masih korupsi itu berarti apa? Atetombo yen wis bucik. Wong yang lain sudah ngasih contoh begitu. Kalau kamu melakukan hal itu, sepinter apapun kamu, tidak ada gunanya. Ilmumu tidak jadi cahaya. Jadi kuncinya seorang bermoral di Jawa yang pertama adalah eling lan waspada. Tidak boleh orang jatuh ke lubang yang sama. Tidak hanya lubang yang pernah dia jatuh, tapi lubang yang orang lain pernah jatuh juga kita jangan sampai jatuh di situ. Itu berarti kita eling lan waspada. Jadi rumus pertama, etika individual. Rumus kedua, harus bisa membedakan baik dan buruk. Ini buahnya ilmu. Mencahayai kita, pandeming kalbu. Jadi orang bermoral itu eling, waspada, ngerti apik, ngerti elek. Harus bisa membedakan. Kalau belum bisa, nggak ada gunanya ilmu. Ilmu itu untuk menerangi, membuat kita bisa membedakan mana baik, mana buruk. Berarti cirinya orang berilmu bisa membedakan dua hal ini. Selain eling, waspada, dia juga tahu baik dan buruk. Jadi ini menunjukkan bahwa sebagaimana di banyak teori yang lain, bahwa yang namanya pengetahuan itu sangat erat berhubungan dengan perilaku, dengan kebaikan, dengan moralitas. Dan moralitas sangat erat berhubungan dengan kebahagiaan. Jadi yang pertama, orang berilmu itu secara moral eling dan waspada, dan secara moral bisa membedakan baik dan buruk. Secara moral juga, orang yang berilmu mudah memberi maaf. Jadi, den ngaksamo
kasisipaning sesami. Ya nanti bisa dicek lagi waktu kita ngaji tentang memberi maaf. Orang yang tidak mau memberi maaf menunjukkan dia merasa penting, merasa besar. Ada nilai sombongnya dalam dirinya. Dan orang berilmu pasti tidak sombong. Karena semakin orang berilmu, semakin dia sadar bahwa masih sangat banyak hal yang dia tidak tahu. Maka dia mudah memaafkan orang lain. Jadi, den ngaksama kasisipaning sesami. Dan terhindar dari perbuatan tercela dan sifat angkara murka. Oke. Kemudian kalau memang mampu, ikutilah dari buku. Termasuk Wedotomo. Banyak-banyak membaca. Karena buku-buku moral. Banyak membaca meskipun katanya Mangkunegara meskipun tidak persis. Tapi buku, ajaran, petuah, pedoman itu pemandu kita, kompas kita. Ya kita tidak bisa jadi orang. Kalau persis kayak yang di awal tadi, wah ngelakoni kanthi laku, eling waspodo, itu tidak mungkin ada orang sempurna. Tapi kita berusaha ke sana, rujukan kita ke sana. Kayak orang melakukan perjalanan ke dalam diri itu kan perjalanan yang ya nggak mesti nyampe, tapi kamu sudah ada di jalur yang benar. Kalau sudah nyampe luar biasa. Jadi ikuti semua ideal tadi dari buku-buku, dari petuah-petuah untuk kita jadi manusia yang mulia, manusia utama. Dan selain milih kebaikan juga menghindar dari kejahatan. Cirinya apa sih orang yang ditelan angkara murka itu? Adalah kareme angowos-owos uwo setan ono mung janjine muring-muring. Salah satunya cirinya itu yang saya ambil. Yang hari ini sering kita lihat. Sukanya marah-marah mencaci maki. Isinya ndak ada. Sing penting nesu. Amung janjine muring-muring. Uwo setan ono. Hari ini banyak orang yang asal marah. Gara-gara temennya marah, dia ikut-ikutan marah. Kayak orang demo itu loh. Gantian marah ke atas panggung. Kenapa? Temennya marah, dia ikut marah. Jadi, padahal kalau ditanya, jenengan ki nesu nopo, mungkin dia ya bingung. Marah sama siapa? Enggak jelas juga. Marah tentang apa? Titik salahnya di mana? Kadang juga tidak jelas. Yang penting teriak-teriak. Uwo setan ono. Pokoknya pinginnya bengok-bengok, nesu-nesu. Ada yang itu cirinya orang tadi. Tidak pinter, tidak bisa mengendalikan diri. Oke, terus sekarang etika sosial. Kalau ini etika ketika berhubungan dengan orang lain. Yang pertama, harus sopan. Jangan gonyak-ganyuk ngeling semi. Gonyak-ganyuk ngeling semi itu perilakunya ndak sopan, membuat malu. Di Jawa konsep malu itu luar biasa. Kalau kamu sudah disebut orang duwe isin, itu kiamat duniamu. Kamu sudah tidak dianggap manusia dewasa. Jadi ndak, hati-hati, jangan melakukan sesuatu yang memalukan. Biasanya hal-hal yang ndak sopan. Dan itu nanti kalau belajar etiket Jawa, sangat banyak hal. Hati-hati benar orang Jawa untuk tidak membuat malu. Mulai cara makan, cara minum, cara ngomong, cara lewat, cara. Ada rumusnya sendiri. Untuk tidak apa? Tidak memalukan. Ngomong aja kan ada levelnya. Mau nguku, mau kromo inggil. Itu yang bikin siswa-siswa hari ini stres itu. Belajar bahasa Jawa itu kan.
Tapi enggak, karena memang di Jawa konsep malu itu luar biasa. Dan enggak boleh nggugu karepe priyangga. Enggak boleh sak karepe dhewe. Apa-apa dipikir dulu, dipertimbangkan. Jangan mabuk pujian. Tempatkan diri. Patuhi tatanan negara, angger-anggering keprabon. Oke, terus saya agak cepat, wis 9:30. Kemudian, kalau tadi ya aspek pasifnya, aspek aktifnya apa? Bangkit, ajur, ajar. Pandai bergaul, kalau diajak omong menyenangkan. Kadang-kadang basa-basi tapi basa-basinya menyenangkan, mengenai tiasing liyan. Kan ada orang itu ditonton wae kita males. Diajak ngomong ndak penak sama sekali. Dari mana Mas? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Wis nyebeli tenan. Ndak bisa diajak santai, nggak bisa. Oh, kok jalan kaki aja Mas? Emangnya ngerangkak? Ndak enak. Diajak guyon ndak bisa. Diajak serius sak karepe dhewe. Kalau dia datang kita sumpek. Nah, ndak bangkit ajur ajar. Orang Jawa suka yang gerapyak. Gerapyak itu kalau diajak ngomong menanggapi, tidak cuek, tapi juga tidak berlebihan. Terus kadang-kadang dalam rangka membahagiakan orang lain dan bisa mbusui ujaring jalmi. Kadang-kadang pura-pura bodoh, pura-pura ndak ngerti. Nggih toh, ngoten toh. Itu kan bikin orang yang ngajak ngomong semangat. Daripada diajak ngomong, alah wis tahu, wis ngerti. Ya kan, kadang-kadang kan kamu gitu aja. Alah wis ngerti, wis rasa diteruske. Wis tahu. Itu kan ndak enak. Kadang-kadang kamu harus pura-pura. Oh iya toh, baru tahu saya padahal ya wis ngerti. Itu kan lebih menyenangkan orang kayak gini. Bisa mengambil hati. Oke. Kemudian jangan berperilaku kayak orang dungu. Tadi sudah disebut ya, sombong, ingin dipuji, tidak mau kalah, meremehkan orang lain. Ini di banyak ajaran moral sudah disebut. Nyawanya, sumbernya perbuatan jelek itu merasa besar, merasa tinggi, merasa sudah bisa,